Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Firmansyah dengan NIM 22060067. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 pada buku Ekonomi Kelembagaan, yaitu materinya tentang paradigma ekonomi kelembagaan. Perilaku teknologis dan ideologis. Dalam lintas sejarah, ahli kelembagaan atau institusionalis mempunyai kepedulian terhadap evolusi struktur kekuasaan dan aturan main. Proses penciptaan dan penyelesaian konflik di mana aktivitas ekonomi itu terjadi. Sebaliknya, ahli ekonomi klasik mendeskripsikan kasus khusus pertukaran atau exchange dalam sebuah dunia yang dirumuskan karakteristik asumsinya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan dunia yang kita tempati ini. Namun akibat dominasi pandangan neoklasik dalam menformulasikan kebijakan ekonomi, tidak bisa disangkal bila rumusan-rumusan penyelesaian persoalan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh tiga instrumen yang pertama tadi. Menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal atau sebagai subjek dari perubahan dramatis yang diproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Namun, sifat dunia menurut pandangan Veblen dinyatakan dengan ungkapan sosiologis bahwa manusia tidak hanya mengerjakan apa yang mereka suka, tetapi mereka juga suka apa yang harus mereka kerjakan. Ahli kelembagaan berusaha membuat model-model atau pola pattern models atau teori-teori, sementara ahli neoklasik berusaha menyusun model-model prediktif atau teori-teori. Model-model pola menjelaskan perilaku manusia dengan menempatkannya secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Model prediktif menjelaskan perilaku manusia dengan menyatakan secara cermat asumsi-asumsi dan menarik kesimpulan implikasi atau prediksi dari asumsi tersebut. Dalam ekonomi neoklasik, prediksi adalah pengambilan keputusan secara logis dan postulat atau asumsi mendasar yang telah dibuat. Ide inti dari paham kelembagaan atau institusionalis adalah mengenai kelembagaan, kebiasaan, aturan, dan perkembangannya. Namun, ahli kelembagaan tidak akan berusaha membangun model tunggal umum. Berdasarkan ide-ide tersebut, pendekatan ahli kelembagaan bergerak dari ide-ide umum mengenai perilaku manusia atau human agency, kelembagaan dan perkembangan sifat dari proses ekonomi menuju ide-ide dan teori-teori khusus yang berkaitan dengan kelembagaan, ekonomi spesifik atau tipe ekonomi. Pada pada titik inilah perlu dibedakan secara jelas antara perilaku teknologis dan kelembagaan. Aliran Veblen membedakan antara perilaku teknologis dan kelembagaan sebagai titik awal untuk menerangkan kontribusi teoritis dari aliran kelembagaan.
Veblen membedakan antara dua jenis pola perilaku dan bentuk-bentuk pikiran yang ada di dalam berbagai tingkatan di semua kebudayaan. Pikiran dan tindakan teknologis atau instrumental meliputi penjelasan dari sebab akibat. Tindakan ini adalah tindakan yang bersifat kekerasan atau paksaan yang menjadi pokok dari verifikasi empiris tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, dengan penjelasan tersebut, setiap analisis kelembagaan diminta untuk hati-hati dalam merumuskan perilaku. Perilaku dalam pengertian yang simpliftis dianggap sekedar sebagai respons atas kebijakan atau stimulus yang menghampiri individu atau kelompok. Namun, dalam perspektif yang lebih kompleks, perilaku bisa dianalisis sebagai respons individu atau kelompok berbasis struktur sosial politik yang mengitari individu atau kelompok tersebut atas stimulus yang datang dari luar. Selanjutnya, ahli kelembagaan memandang individu secara terbatas dan mengarah pada transaksi, hukum, dan kesepakatan atau convention. Mereka tidak memandang disiplin ilmunya sebagai ilmu pengetahuan pilihan yang bersifat mekanis atau mechanistic science of choice. Keinginan dan seleksi diatur dan dikendalikan dengan banyak cara, dengan hukum dan kebiasaan, dengan kesenjangan dan ketinggalan informasi, dengan kekerasan atau paksaan atau coercion yang kuat kepada yang lemah, dan yang kemampuan mereka dan dengan kemampuan mereka untuk mengakses kekuasaan pasar sehingga bisa mencampuri dan memanipulasi pasar. Selanjutnya, ahli kelembagaan memandang individu secara terbatas dan mengarah pada transaksi hukum dan kesepakatan atau convention. Mereka tidak memandang disiplin ilmunya sebagai ilmu pengetahuan. Akhirnya, konflik kepentingan seperti yang ditulis oleh Miller yang terjadi akibat kelangkaan atau scarcity harus dinegosiasikan oleh individu-individu yang berusaha mencapai tujuan. Ah, individu akan menggunakan kekuatan apapun yang mereka miliki untuk dapat mencapai tujuannya, yang dalam beberapa hal dipengaruhi oleh harapan tentang masa depan. Dalam posisi ini, kemungkinan transaksi bisa terjadi secara setara atau sekual. Hasil dari tawar-menawar adalah kompromi yang sering kali kurang tepat dan tidak pasti ketimbang solusi yang baik. Bisa dikalkulasi dan otomatis. Selanjutnya, realitas dan evolusi. Filsafat kontemporer tentang ilmu pengetahuan telah digunakan untuk memahami metodologi ahli kelembagaan dan bagaimana kelembagaan ini berbeda dari ekonomi konvensional. Tentu saja, dalam perspektif ini, tugas utama ilmuwan modern adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menjelaskan kenyataan yang ada di sekitarnya. Tetapi tujuan utama ini seringkali memunculkan pertanyaan. Bagaimana proses penjelasan tersebut telah menjadi sumber kontroversi yang besar. Pada intinya adalah isu bahwa ilmu pengetahuan modern dibedakan hanya dari sisi persoalan subjek atau subjek matter bukan dalam metode. Selanjutnya, subjek dan metode tersebut juga berkaitan dengan data. Robert Heilbroner menyatakan bahwa bentuk data ekonomi tertentu
adalah tidak stabil. Dia mengklasifikasi dalam data ekonomi ke dalam dua kategori yang berbeda. Yang pertama, data berhubungan dengan physical nature of the production process, sedangkan yang kedua, data yang berhubungan dengan the behavioral response to economic stimuli. Heilbronner kemudian menyatakan bahwa meskipun data perilaku cenderung menunjukkan tingkat stabilitas jangka panjang yang tinggi karena pengaruh kebiasaan, adat, tradisi, dan pemanfaatan masyarakat. Data tidak mungkin untuk memprediksi dengan tingkat keakuratan yang memadai. Konsekuensinya, ketidakstabilan dalam ekonomi tersebut membuat generalisasi menjadi sangat problematik dan membatasi kemampuan ahli ekonomi untuk memprediksi dengan baik. Oleh karena itu, prediksi dalam pendekatan ekonomi kelembagaan menempati prioritas buntu, prioritas buntut, karena yang dipentingkan adalah kemampuannya menangkap dinamika realitas sosial atap atas objek yang dikaji. Pandangan ini tidak berarti untuk menjustifikasi adanya perbedaan yang luas antara realitas ekonomi dan model-model ekonomi yang sekarang digunakan untuk mewakili proses ekonomi. Dan model-model ekonomi eh, mewakili proses ekonomi yang secara teoritis. Sebabnya sederhana, proses ekonomi tidak pernah terisolasi. Proses ekonomi ini tidak bisa berlangsung tanpa adanya perubahan terus-menerus dengan mengubah lingkungan secara kumulatif. Dan sebaliknya, tidak dipengaruhi oleh perusahaan, eh, tidak dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Ringkasnya, proses ekonomi dapat dipahami dan harus disajikan dengan tujuan analitis sebagai sistem yang terbuka secara radikal, di mana energi perubahan dan hal yang terkait dengan lingkungan dan bidang perubahan kualitatif terjadi. Pada level motivasi, ekonomi kelembagaan telah mengenal pentingnya perilaku manusia atau non-rasional dalam pembuatan keputusan ekonomi. Perilaku haus kepada kekuasaan dan petualangan, rasa kemerdekaan, sifat mementingkan orang lain, keinginan tahu, adat dan kebiasaan, semuanya bisa menjadi motivasi yang kuat dari perilaku ekonomi individu. Sifat-sifat institusionalisme, yaitu holistik, sistemis, evolutif, dan dikombinasikan dengan apresiasi terhadap sentralisasi kekuasaan, konflik, dan pengenalan pentingnya perilaku manusia non-rasional, telah membedakan aliran ekonomi kelembagaan dengan ekonomi konvensional. Semuanya itu kemudian dirangkum oleh Rutherford yang mempercayai bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, yakni rasionalitas dan norma. Dalam pendekatan NII, aturan-aturan atau rules yang dibikin diharapkan bisa memandu individu untuk bertindak secara rasional. Namun, sebaliknya, bisa pula aturan-aturan tersebut mengikuti tindakan-tindakan nasional yang dilakukan individu. Ahli kelembagaan telah menemukan konsep yang menyeluruh untuk mempertimbangkan kekuasaan, konflik, distribusi, hubungan sosial, kelembagaan, dan proses non-pasar. Yang lain daripada model-model formal. Sungguh pun begitu, tetap terdapat beberapa keterbatasan menyangkut pendekatan holisme.
Pertama, karena kurangnya ketepatan atau lack of precision. Penggunaan konsep holistis harus dimonitor secara terus-menerus dengan preferensi dari observasi kasus-kasus dan contoh-contoh holisme yang dipisahkan dari basis empirisnya dengan mudah akan menjadi rentan dan spekulasi menjadi tidak terkontrol, sehingga ahli kelembagaan tidak boleh keluar dari sifat ini. Dengan karakteris itu, maka analisis komparatif sangat populer dipakai dalam ekonomi kelembagaan. Bahkan kerap dikatakan bahwa ekonomi kelembagaan substansinya adalah ekonomi perbandingan atau komparatif. Tetapi analisis atau metode komparatif ini mendapat kritik yang cukup penting. Pertama, analisis komparatif umumnya fokus dalam perbedaan kedalaman atau differences of degree, tetapi mengabaikan perbedaan jenis atau differences of kind. Komparasi yang mendalam mempersyaratkan faktor-faktor yang lengkap, di mana jika hal itu tidak dilakukan, maka sama halnya membandingkan antara apel dengan jeruk. Kedua, analisis komparatif yang ketat menghasilkan suatu pengabaian terhadap potensi interaksi. Maksudnya, tidak bisa suatu kelembagaan yang berbeda dianalisis kemudian dilihat kinerjanya sehingga dapat disimpulkan mana kelembagaan yang lebih baik. Sebab nyatanya yang mungkin terjadi adalah sebuah interaksi dari banyak faktor. Selanjutnya, metode kualitatif, partikularitas, dan subjektivitas. Pada akhirnya, seperti yang telah diungkapkan di muka, memahami individu atau masyarakat bukan sekedar soal subjek, tetapi juga metode. Itulah yang kemudian akan mengantar setiap ekonomi kepada sebuah kebenaran. Kosakata kebenaran inilah yang hendak diuji dalam dua pendekatan penelitian ilmu sosial, yakni metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara tradisional sering dibedakan menurut pendekatan epistemologinya. Jika metode kualitatif bersandar pada pendekatan interpretif, maka metode kuantitatif bertopeng pada pendekatan positivistik. Positivistik. Apabila pendekatan interpretif dikaitkan dengan perilaku penelitian, maka fokusnya adalah persoalan subjektivitas. Namun, jika pendekatan interpretif dihubungkan dengan objek penelitian, maka fokusnya adalah masalah spekularitas. Partikularitas di sini biasanya dimaknai sebagai heterogenitas karakteristik dalam masyarakat. Artinya, setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu dan tidak berlaku untuk kondisi sosial yang lain. Tentu saja keyakinan ini bertentangan dengan premis universalitas dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kuantitatif yang menganggap peristiwa atau kejadian sosial bergerak secara paralel meskipun dengan latar sosial yang berlainan. Ke- Ketegangan ini harus dipelihara sam- sampai kini sehingga belum ada titik temu di antara kedua metode tersebut. Lantas, apa hubungan partikularitas dengan kapasitas penjelas? Se- Seperti yang telah disebutkan di muka, penelitian kualitatif selalu berupaya memberikan penjelasan atas temuan yang diberikan, tanpa berpretensi meramalkan kejadian di masa depan. Sementara, penjelasan dalam penelitian kualitatif selalu
bersinggungan dengan latar sosial tertentu atau partikular dan tidak berlaku untuk segala latar belakang sosial atau universal. Pada akhirnya, setiap penelitian harus berurusan dengan representasi, yakni pilihan dan jumlah sampel yang dipakai. Dalam konteks sifat partikularitas yang melekat dalam dirinya, penelitian kualitatif tidak berbicara mengenai jumlah dan menyuarakan representasi. Setiap penelitian kualitatif langsung menunjuk satu daerah, komunitas, kelompok, keluarga, bahkan individu sebagai sampel penelitian. Kemudian, hal yang dianggap paling objektif sekalipun sebenarnya tetaplah subjektif. Oleh karena itu, sejak awal penelitian kualitatif tidak mengklaim bahwa penjelasan yang diberikannya adalah objektif, tetapi objektif. Namun, subjektivitas dalam penelitian kualitatif tidak berarti di dalamnya tak mengindahkan panduan-panduan ilmiah yang dipersyaratkan. Sekadar contoh, analisis penelitian kuantitatif dibuat secara bertingkat sehingga memungkinkan hal yang subjektif tersebut mengalami objektifikasi melalui pendalaman pendalaman analisis. Dengan cara pandang itu, sebetulnya dikotomi objektivitas dan subjektivitas subjekti, subjektifikasi dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif harus segera diakhiri. Kualitatif telah tersembunyi subjektivitas dalam berbagai rupa. Hanya saja penelitian kuantitatif dianggap lebih objektif karena keberhasilannya untuk dapat mengukur dan membandingkan atas data-data yang dimiliki. Selanjutnya, non-prediktif, nilai guna dan liabilitas data. Membedakan penelitian kualitatif dan kualitatif berdasarkan karakter universal atau partikular dan objektif atau subjektif memang agak rumit. Namun, apabila membandingkannya berdasarkan sifat prediktif atau non-prediktif, rasanya lebih gampang. Setelah melalui uji analisis yang sifatnya universal, berlaku untuk segala situasi sosial, dan objektif melalui keterukuran yang akurat. Penelitian kuantitatif biasanya berujung kepada peramalan tentang kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi akibat adanya pemantik yang diberikan. Sekian dekade lampau, Kaplan membuat pernyataan yang kemudian menjadi sangat terkenal, yakni if you can measure it, that and it. Pernyataan itu mungkin oleh sebagian orang akan diterjemahkan sebagai upaya perlawanan terhadap pendekatan kuantitatif yang percaya bahwa sesuatu bisa disebut sebagai penemuan apabila bisa diukur. Tetapi pernyataan itu juga dapat diterjemahkan secara lebih moderat, bahwa pengukuran bukan merupakan isu sentral dari sebuah penelitian. Justru dalam tradisi pengertian kualitatif, isu utamanya adalah apa, bagaimana, kapan dalam tradisi penelitian kualitatif, dan di mana atas suatu fenomena. Jadi berbicara tentang esensi dan lingkungan atau atmosfer. Dengan begitu, penelitian kualitatif lebih banyak merujuk kepada pemaknaan konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi atas sesuatu. Pertanyaan di luar argumentasi itu, sifat penelitian kualitatif yang berfokus kepada penjelasan harus
dipahami sebagai konsekuensi atas pilihan mode subjektif untuk mengenali fakta, seperti yang telah diulas tadi. Seperti diketahui, pendekatan subjektif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat objektif dan sifat yang tetap, melainkan bersifat interpretif. Lebih khusus, lalu bagaimana dikatakan Jalbert, realitas sosial dianggap sebagai interaksi-interaksi sosial yang bersifat komunikatif. Seperti ditegaskan Pace dan Fowles, studi mengenai persepsi mendukung sifat yang sangat aktif dan selektif dari proses ini. Hal ini dengan sendirinya menimbulkan keraguan mengenai apakah manusia akan menemukan sesuatu yang objektif. Persoalannya, menurut kaum subjektivitas, manusia tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri dari apa yang diketahuinya. Jadi, meskipun mereka mencari kebenaran, mereka lebih meragukan bahwa terdapat realitas objektif. Dengan dasar metode subjektif inilah sebuah pengukuran terjadi, mustahil dilakukan. Sebab di dalam pengukuran implisit terdapat objektivitas atau setidaknya di dalam pengukuran terdapat sebuah kestabilan. Dengan asumsi stabilitas, itu sebuah peramalan dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, sifat non-prediktif itu dengan sendirinya menjadi ukuran sampai sejauh mana penelitian kualitatif sanggup untuk memfungsikan dirinya. Namun apabila penelitian kualitatif gagal memberikan makna atau kesadaran atas peristiwa sosial yang menjadi objek penelitian, maka eksistensinya boleh dikatakan telah runtuh. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian kuantitatif yang kekuatannya justru terletak pada daya ramal, walaupun hanya dengan mengandalkan fakta-fakta atau data-data pada daya ramal. Maka penelitian kuantitatif membolehkan sebagian data-data tersebut dibuang agar sebuah ramalan dapat diambil. Melalui kesadaran inilah bisa dipahami oleh kebenaran. Penelitian kuantitatif akan dilecehkan bila dalam dirinya tidak mampu memproduksi ramalan, karena akhirnya yang tersisa tinggallah onggohkan data-data yang tidak memiliki bunyi apapun. Selebihnya, penelitian kualitatif percaya bahwa data-data dalam ilmu sosial tidaklah stabil, seperti yang telah ditulis di muka. Kons- Konsekuensinya dalam instabilitas data tersebut, sebuah generalisasi menjadi tidak mungkin diambil, sehingga prediksi pun sangat sulit untuk dilakukan. Bila proporsi ini diteruskan, maka sebuah ramalan dengan mengandalkan data yang labil ibarat orang hanyut yang berpegangan pada pohon yang tidak mempunyai akar. Dengan keyakinan inilah penelitian kualitatif tetap teguh dengan premis yang diusungnya hingga kini, bahwa yang terpenting bukanlah ramalan melainkan penjelasan. Sampai di sini hubungan antara pendekatan ekonomi kelembagaan dengan metode penelitian kualitatif mudah untuk dipetakan. Ekonomi kelembagaan dalam analisisnya sangat mementingkan kepada struktur kekuasaan, ekonomi, sosial, politik, budaya,
hukum, dan lain sebagainya yang hidup dalam masyarakat yang seterusnya hal ini memengaruhi individu atau kelompok untuk mengambil keputusan pertukaran atau transaksi. Nisbah ekonomi atas proses pertukaran tersebut sangat tergantung dari seberapa simetris struktur kekuasaan antar pelaku ekonomi. Jika struktur kekuasaan asimetris, maka pembagian nisbah ekonomi dipastikan menjadi sangat gampang. Demikian sebaliknya. Di sisi lain, penelitian kualitatif peduli dengan seluruh aspek yang melekat dalam fenomena sosial. Struktur sosial dipahami sebagai keadaan yang kompleks sehingga membutuhkan penjelasan dan interpretasi yang mendalam. Analisis seperti itu hanya akan diperoleh bila metode penelitian yang digunakan berorientasi kepada pengenalan situasi, interaksi sosial, dan bukan sekadar mengetahui aspek teknis ekonomis dari sebuah persoalan. Pada titik ini, pendekatan ekonomi kelembagaan memberikan jalan keluar bagaimana cara memahami sebuah proses sosial yang kompleks. Sedangkan jalan keluar bagaimana cara memahami sebuah proses sosial yang kompleks. Sedangkan penelitian kualitatif menyediakan metode untuk mengorek secara mendalam sebab akibat dari proses sosial tersebut. Sungguh pun begitu, tidak lantas penelitian kuantitatif haram digunakan dalam analisis ekonomi kelembagaan. Sampai pada batas tertentu, ukuran-ukuran yang mungkin dikuantifikasi tetap bermanfaat untuk dipakai sebagai analisis ekonomi kelembagaan. Misalnya, ukuran efisiensi dalam ekonomi kelembagaan. Untuk itu, tiba pada kesimpulan efisien atau efisiensi itulah seringkali dibutuhkan pengukuran atau angka. Sesulit dan seabstrak apapun variabel atau pengukuran yang dilakukan, hal itu tetap bermanfaat bagi penemuan gambaran tentang efisiensi suatu kelembagaan. Oleh karena itu, eh, kesadaran itulah akhir-akhir ini banyak ahli ekonomi kelembagaan terutama yang menggunakan alat analisis biaya transaksi yang berupaya untuk mengkuantifikasi analisisnya untuk menunjukkan kinerja suatu kelembagaan. Jadi, dengan penggambaran yang utuh ini diharapkan tidak ada dikotomi yang berlebihan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam ekonomi kelembagaan. Sebab untuk tujuan tertentu harus diakui penelitian kuantitatif bisa mendonorkan faedah yang besar bagi pengembangan analisis ekonomi kelembagaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.